Kali ini kita akan membahas alasan dan hikmah kenapa Nabi SAW menikahi Sayyidah Aisyah di usia belianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Ilmu. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuk meminta Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Aisyah. Maka Nabi dan Sayyidah Aisyah pun menikah. Pada saat itu Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah menikah dengan dua proses. Proses yang pertama yaitu dipingit dulu. Nah, nanti setelah tumbuh dalam kondisi yang sesuai, baru kemudian disatukan dalam satu rumah yang sama. Ada 3 versi. Di umur berapa Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi SAW? Di dalam versi yang pertama yaitu Sayyidah Aisyah menikah di usia ke-6 sampai 7 tahun. Ini adalah versinya Al-Bukhari. Kemudian dipingit oleh Nabi SAW. Dipingit itu dinikahkan dulu, tapi maaf, tidak untuk dipergauli. Nanti setelah tumbuh dalam kondisi yang sesuai, baru kemudian disatukan dalam satu rumah yang sama. Kemudian ada versi kedua, Sayyidah Aisyah menikah di usia 17 ke 18 tahun. Ini versinya Imam At-Tabari. Versi ketiga yaitu Sayyidah Aisyah menikah di umur 20 tahun. Pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah bukanlah pernikahan yang biasa, melainkan pernikahan yang dibimbing oleh wahyu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hikmah yang luas dan tahu masa depan dibandingkan sepengetahuan kita yang terbatas. Menurut penelitian yang paling mendekati kebenarannya, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dan memingitnya sebelum digauli di usia 6 sampai 7 tahun. Berdasar dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat pertama yang paling kuat. Sayyidah Aisyah menikah di usia 6 ke 7 tahun. Kemudian 2 tahun berikutnya dalam usia ke-9 tahun, diantarkanlah Sayyidah Aisyah oleh ibunya dan dijemput oleh Nabi SAW. Sayyidah Aisyah selama menikah dengan Nabi dan berumah tangga tidak punya keturunan. Saking inginnya punya keturunan, maka beliau mengadopsi 2 anak Abdullah, anaknya binti Abu Bakar dan adik-adiknya juga. Saking inginnya punya anak, beliau juga mengadopsi Al-Qasim, anaknya Abdurrahman. Kemudian Sayyidah Aisyah menampakkan sifat perawatan sebagai seorang ibu, sehingga fikih yang dikuasai itu bisa diterapkan. Nah, inilah tujuannya. Maka di sini nanti ada tata cara panduan adopsi dalam Islam. Kalau ingin adopsi itu seperti apa, dari mana sumbernya, bagaimana jalan ke atasnya sampai ke masa pernikahannya, lengkap dalam Islam. Sejak saat itu, sepeninggal Nabi SAW, Sayyidah Aisyah digelari dengan nama Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Padahal Abdullah itu anaknya Asma binti Abu Bakar. Yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidah Aisyah bukanlah keturunan, tapi Allah menginginkan seluruh ilmu Nabi terkait dengan fikih-fikih kehidupan, khususnya untuk perempuan, diturunkanlah lewat Sayyidah Aisyah.
Mengapa Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menikahi Sayyidah Aisyah di usianya yang masih belia? Dan ini tuh Allah langsung yang memerintahkan, karena Sayyidah Aisyah punya keunggulan merekam semua ilmu pengetahuan yang mampu beliau tangkap. Apa yang dilihat langsung ingat dan langsung terekam. Jadi Allah inginkan semua ilmu yang terkait dengan sifat-sifat fikih, khususnya fikih untuk perempuan, ditanamkan pada Sayyidah Aisyah. Dihafalkan oleh beliau sehingga kalau besok orang tanya, khususnya perempuan, karena perempuan pasti sungkan kalau menanyakan kepada laki-laki, jadi sudah ada Sayyidah Aisyah untuk menjawab pertanyaan orang-orang tersebut. Kami perempuan kan kalau tanya tentang haid kan malu, kalau tanya dengan laki-laki, tanyanya pasti kepada perempuan. Bisa terbayangkan kalau zaman Nabi, kemudian Nabinya meninggal dunia, kemudian tanyanya ke siapa? Maka yang merekam tentang hidup bersama Nabi, tidurnya Nabi, bagaimana hubungannya dengan Nabi, mandinya Nabi, makannya Nabi, kehidupan dengan Nabi, menata keuangan rumah tangga, Sayyidah Aisyah itulah yang merekam semua itu. Sebabnya setelah Nabi meninggal, beliau hafal 2210 hadis selama berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. 2210 hadis bukan hanya hadisnya orangnya saja. Siapa yang menerima kejadiannya, di mana kejadiannya, dalam rangka apa, hikmahnya apa. Jadi kalau ada yang tanya apa hikmahnya Sayyidah Aisyah diperintahkan kepada Nabi untuk menikahinya sejak dini, ternyata bukan persoalan seksualitas, bukan sekedar persoalan rumah tangga. Allah menginginkan semua ilmu-ilmu yang diajarkan pada Nabi, khususnya terkait fikih perempuan, diwarisi oleh Sayyidah Aisyah untuk disampaikan kepada umat Islam. Demikianlah penjelasan tentang kenapa Nabi menikahi Sayyidah Aisyah di usia belia. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.